para netizen, ya. Hari ini kita akan mendapatkan tamu yang luar biasa yang akan menjelaskan pada kita berbagai pertanyaan yang keluar kepada kita 3 bulan terakhir ini. Dan ini kami susun banyak sekali pertanyaan tentang ini, yaitu tentang kondisi pandemik. Dan nampaknya ini dampak dari digitalisasi kita. Kita open information, bisa masuk melalui website, sehingga semuanya tahu tentang ini. Yaitu bagaimana New Zealand atau Selandia Baru ini bisa mengalahkan pandemik. Ini istilah bahasanya. Bisa mengalahkan pandemik. Ya. Memang pada dasarnya kita ketahui ya, para netizen semua, bahwa ada 2 negara sebenarnya, Taiwan dan New Zealand. Tapi fenomenal betul New Zealand ini karena menjadi model bagaimana sebuah negara bisa mengatasi pandemik dengan cara hidup barunya. Nah, oleh sebab itu hari ini kami undang rekan saya ini, tekan lama ini, Bima Yudhistira, seorang ahli ekonom ya, yang betul-betul sudah melanglang gitu di berbagai media, publikasi dan sebagainya. Ya, mari kita sama-sama ngobrol dengan Pak Bima. Pak Bima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Ya, terima kasih nih Pak Bima atas waktunya. Saya ini ditanyain terus oleh netizen, Pak Bima. Kenapa? Karena di Indonesia begitu besar kontroversi tentang lockdown. Nggak lockdown. Tapi pada saat yang sama, ternyata masyarakat kita itu pinter. Ya itu dia cari, kalau Indonesia nggak lockdown deh namanya. PSBB, dan yang lain istilahnya. Tetapi mereka dapat informasi. New Zealand, Selandia Baru itu sukses lockdown. Jadi itu dan kemudian kehidupannya normal. Ya, itu. Ya, dalam artian ini. Jadi kita ingin tahu ini, Pak Bima, sebetulnya apa sih yang terjadi di Selandia Baru sehingga dia bisa mengatasi satu, pandemik, yang kedua, kehidupan ekonominya berjalan dengan tenang gitu, Pak. Apa sih resepnya mereka? Silakan nih Pak Bima. Wah, tolong dibantu netizen untuk memahaminya. Prof. Indra. Jadi kita bisa melihat fenomena yang terjadi di Selandia Baru itu sebenarnya tidak instan, tapi kita trace ke belakang ini jadi filosofi sebenarnya. Sudah menjadi sistem ekonomi yang mereka bilangnya sebagai protected economy system. Dan ini kita trace back dari tahun 1930, waktu terjadi depresi besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Selandia Baru juga terkena dampak tingkat penganggurannya meningkat. Sejak tahun 1930, kemudian banyak mereka belajar bahwa kalau kita tidak memiliki yang namanya self-sufficient, atau bahasa Indonesianya sebenarnya swasembada. Nah, itu mereka akan mengalami dampak yang lebih besar ketika ada krisis yang akan terjadi berikutnya. Itu mereka berpikir tahun 1930 sangat visioner. Akibatnya apa? Jadi tahun 1930 depresi besar, semua elit politik, kemudian ahli ekonomi perdagangan di Selandia itu punya satu resep, yaitu yang disebut protected economic system. Tahun 1940-nya, nah ini menjadi satu semacam sistem ekonomi yang kemudian dilegalisir oleh negara di Selandia Baru, yang intinya adalah mereka ingin pertama mengembangkan substitusi impor, sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada barang-barang impor. Kemudian substitusi impor ini juga didorong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tadinya. Nah, 1950 mereka masuk dalam tahap berikutnya. Itu pada waktu eranya Menteri Perdagangan yang cukup progresif di Selandia Baru. Tahun 1950, Prof. Indra, mereka masuk ke dalam fase substitusi impor ditambah dengan export oriented. Jadi ini salah satu pelajaran yang cukup menarik. Self-sufficient di dalam negeri, tapi karena kebutuhan dalam negerinya sudah terpenuhi, karena Selandia Baru adalah relatif negara yang kecil, jadi mereka mendorong sekarang keluar ke ekspor.
Nah, ekspornya fokus. Itu juga menarik. Ekspornya fokus. Pertanian, kemudian industri makanan minuman. Jadi hanya sedikit sektor yang mereka kuasai fokus di situ. Akhirnya apa? Akhirnya ketika terjadi krisis pandemi, mereka melihat kan ini bandingannya bukan dengan 98 ASEAN Financial Crisis atau 2008. Tapi mereka langsung berkaca, ini udah kita siapin sejak tahun 1940 itu, pasca depresi besar. Jadi ketika negara lain banyak terputus rantai pasoknya, kebingungan bahan baku, kemudian juga kesulitan pangan bahkan di beberapa negara miskin, mereka lebih cepat responsif gitu dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Nah, jadi ekspornya dipindah untuk pemenuhan dalam negeri, setidaknya untuk kebutuhan pangan itu terpenuhi. Makanya mereka pede, Jacinda Ardern itu Perdana Menteri Selandia Baru untuk melakukan lockdown. Bahkan yang terakhir ya beberapa bulan lalu kita dengar baru satu kasus itu langsung lockdown. Ya, Ya, benar itu. itu salah satu sistem dan leadership digabungkan dan percaya terhadap sains tentunya. Wah. Jadi kalau seperti itu 90 tahun mengembangkan suatu sistem agar bisa suatu saat stop, tutup, suatu saat lagi buka. Wah, 90 tahun. Waduh. Dan mereka sukses dan kemudian mengakibatkan mereka menjadi satu yang hebat di dalam menekan korban pandemik ya. Korban pandemik ya. Saya ingin tanya terus. Kalau kita melihat itu semua, dia resilience-nya ya, begitu ketahanannya begitu tinggi. Yang dialami mereka apa ya? Kalau melihat ini kan sekitar 1 tahunan ya. Adakah hal-hal yang mereka alami selama ini, yang kemudian bisa menjadi catatan buat kita? Ya, satu ya, ini terjadi ternyata tidak hanya di Selandia Baru, tapi juga terjadi di negara seperti Taiwan. Jadi mereka sangat believe terhadap sains. Itu dulu, sains dulu selalu di depan. Sehingga ketika terjadi kabar dari Wuhan itu, ada virus yang belum diketahui, sekitar bulan Desember 2019, mereka langsung mengumpulkan ahlinya. Begitu juga kan Taiwan. Taiwan itu yang bermain justru, kalau tidak salah, wakil presidennya. Nah, sama di Selandia Baru, Jacinda Ardern itu bukan saintis memang, tapi dia lead, sementara ahli-ahli kesehatan itu taruh di bagian depan. Ketika kesimpulannya adalah harus melakukan lockdown, justru untuk mereduksi dampak negatif dari ekonomi, mereka melakukan itu. Jadi resepnya pertama kali adalah kesehatan itu justru akan mempercepat pemulihan ekonomi. Gitu. Nah itu satu pelajaran penting. Yang kedua, kalau dilihat dari Selandia Baru terkait dengan ketahanan pangan mereka memang luar biasa. Bahkan kalau lihat dari data dari FAO, itu sebelum pandemi Selandia Baru selalu masuk 10 besar sebagai negara yang swasembada pangannya tinggi, ya, bersama dengan Australia, ada kemudian Kanada, Bulgaria. Selandia Baru tuh terakhir tercatat nomor 5 di dunia sebagai negara yang self-sufficient-nya tinggi sekali, swasembadanya tinggi, khususnya untuk kebutuhan pangan. Nah, jadi mereka selain mengedepankan sains, kebutuhan pangan, kemudian saya tanya juga nih, Prof, saya punya sahabat ya, dulu anak UGM, KKN dia di Flores pada waktu itu, sekarang dia menjadi menikah dengan warga negara asing di Selandia Baru. Dia kemudian berkecimpung di sektor peternakan domba. Saya lihat ya, ini gimana pandemi di sana? Ya berat ya, semuanya akan berat. Jadi memang berat, tetapi mereka melihat bahwa ya tapi sistem yang paling efisien, yang cost-nya paling kecil itu akan bertahan. Dan saya tanya apa rahasianya gitu, pertanian bisa bertahan di masa sulit seperti sekarang di Selandia Baru. Dia punya sekitar 500 ekor domba, itu hanya dikelola oleh pasangan suami istri, dia dan suaminya, yang warga negara Selandia Baru, orang asli sana. Jadi begitu efisiennya, jadi ketika ada gangguan dalam hal rantai pasok, dalam hal terputus dari dunia asing ya, ekspor impornya, mereka survivalnya tinggi sekali. Karena secara cost sangat efisien. Jadi nggak kepikiran bagi mereka untuk melakukan PHK. Siapa yang mau di PHK? Orang ngurus 500 domba itu hanya dengan 2 orang gitu ya, sepasang suami istri gitu. Jadi nggak mungkin ada PHK gitu. Nah itu salah satu yang
menarik. Dan jaminan sosial dari Selandia Baru juga cukup kuat. Memang salah satu yang cukup kuat di Asia Pasifik. Itu berapa hari ya ketahanan pangannya? Selandia Baru ketika dia nutup atau Taiwan ketika dia nutup, dia kan melalui proses transisi tentunya. Jadi mekanisme dari pelabuhan ke tengah atau dari luar ke pelabuhan dan pelabuhan ke tengah itu dia mempunyai ketahanan pangan berapa hari itu Pak Bima? Kalau dilihat dari data FAO soal self-sufficient ranking itu rasionya 185%. Jadi artinya antara kebutuhan pangan yang ada di Selandia Baru dengan suplai pangannya itu lebih. Jadi 185%. Jadi ada 85% itu surplus. Nah, jadi surplus ini biasa mereka ekspor. Dan ketika ada pandemi, ekspornya juga banyak negara ya menutup diri. Akhirnya 85% ekses ekspor itu dimasukkan lagi ke dalam negeri. Nah, di situ juga banyak kebijakan pemerintah sih. Seperti ada kebijakan soal jaminan untuk pangan, ya, kemudian juga ada voucher, ya, ini juga kemudian direplikasi di Jepang sama, jadi pemberian voucher untuk pangan, sehingga kita bisa tukar voucher, bisa dapat kemudian makanan di supermarket. Nah, itu salah satu juga cara menyerap oversupply tadi. Begini, kebijakannya Bill Sachs, substitusi impor itu kan sudah kita alami zaman terakhir, periodikal 10 tahun terakhir Pak Harto memimpin pada saat itu. Kita sudah menggunakan substitusi impor. Ya, kalau kemudian ekspor oriented, kemudian sudah didorong banget pada zamannya SBY. Artinya kita laluilah itu semua rumus itu. Tapi kok hasilnya beda ya Pak Bima? Kenapa ya? Ya, ini masalah konsistensi kebijakan. Karena kalau dilihat antara Pak Harto dulu pernah ada revolusi hijau sebenarnya. Sempat 1 tahun kita tuh bahkan mendapat penghargaan dari FAO sebagai negara yang ketahanan pangannya bagus dan berhasil melakukan swasembada pangan. Meskipun cuma sebentar ya, beras pada waktu itu. Cuman pada waktu itu kan arahan Repelita berikutnya adalah soal industrialisasi. Jadi setelah swasembada di hulunya, kemudian melakukan hilirisasi. Jadi stepnya sama seperti yang dilakukan oleh Bill Sachs itu ya, dari Selandia Baru hampir persis stepnya. Nah, ketika industrialisasi itu, ini yang kemudian mulai pecah juga. Pada waktu itu kan dimaksudkan industrialisasi adalah agar nilai tambah pangan atau produk hasil bumi kita itu mengalami kenaikan. Nah, itu di situ bagus, ada nilai tambahnya. Industri makanan minuman didorong, tetapi ada juga segelintir politisi, bisa dikatakan juga ahli sebenarnya, itu berbeda pendapat bahwa kita harus melakukan lompatan, grip leap forward ya, atau lompatan besar, sehingga yang dimaksud substitusi impor itu langsung kepada high tech industri. Jadi yang langsung dimainkan oleh Pak Habibie dengan industri pesawat terbang. Jadi logikanya kalau kita ingin substitusi impornya berhasil dan juga teknologi kita berkembang, kita harus melakukan lompatan. Jadi nggak ke otomotifnya atau ke industri makanan minumannya, itu masih dianggap terlalu setengah hilirisasi atau setengah primer. Kita ingin melompat langsung ke industri yang high tech. Ya ibaratnya kalau Pak Habibie hari ini ada, ya bukan hanya pesawat, mungkin kita langsung mau main ke kuantum teknologi ya, atau kita mau main ke 6G misalnya seperti itu. Nah, itu menurut saya akhirnya menjadikan industrialisasi kita, substitusi impor kita itu loncat-loncat jadinya. Dan akhirnya gagal total pada waktu 98 ya. Pesawat terbang nggak dapat, kemudian industri manufaktur untuk pengelolaan substitusi impornya juga ternyata kita lemah. Zaman Pak SBY sebenarnya dari mulai zaman Bu Megawati, kemudian Gus Dur, zamannya SBY, itu sebenarnya kalau kita lihat porsinya, tagline besarnya adalah memang export oriented, tetapi kalau dilihat dari datanya World Bank, kemudian CIA juga, proporsi paling besarnya tetap nggak berubah. Dari tahun 70 itu kita mengekspor bauksit, kemudian mengekspor emas, sekarang aja yang lebih dominan batu bara, sawit, dan barang tambang lainnya. Jadi sebenarnya kita nggak move on sih dengan adanya
substitusi impor tuh kebanyakan di wacana, lapangannya agak nggak sinkron antara kementerian lembaga juga sektor swastanya lebih enak mencari rente dengan menjual barang mentah. Jadi kan kalau lihat, kalau dengan teknologi yang maju, dengan metode kerja yang luar biasa, pada zamannya Menteri Keuangan Kegil itu kan tarifnya mereka menjadi bersaing ya, HPP mereka bersaing dengan luar, bahkan tarif di dalam, teman-teman saya sekolah katanya mobil cuma $400, mobil Jepang masuk ke New Zealand. Nah, cuma saya bingung, kok bisa begitu ya, mengontrolnya bagaimana ya, itu satu negeri loh. Ya, ini yang menarik ya. Sebenarnya pelajaran reformasi Selandia Baru tahun 84 ini juga menimbulkan pro kontra juga nih kan, karena David Cahill ini salah satu yang sebenarnya dia background-nya dari partai sosialis, tapi kebijakan-kebijakan ekonominya sebagian menjadi market oriented. Tapi ada satu ya, meskipun beberapa tarif beberapa barang impor itu dikurangi, sehingga dia katanya bilang bahwa ya kita nggak bisa memasang tarif terlalu tinggi terus, menjadi proteksionis, agak dilonggarkan sedikit. Tetapi jangan lupa dari 84 itu Selandia Baru mendorong terus yang namanya hambatan non tarif. Jadi kalau ada barang bisa masuk ke Selandia Baru, tarifnya murah, itu udah sangat syukur sekali. Karena sebelum dia dapat tarif yang murah, dia mendapatkan hambatan-hambatan non tarif, misalnya sertifikasi, apalagi kalau makanan minuman itu hambatannya ya model-model kayak sertifikasi organik, sertifikasi bebas pestisida. Itu Selandia Baru salah satu negara yang sampai hari ini tingkat non tarif barrier atau non tarif measures, hambatan non tarifnya itu yang tertinggi di dunia, khususnya untuk agriculture gitu. Jadi itu yang nggak berubah dari Selandia Baru. Tapi ini mana dulu ya yang sebetulnya harus dicapai ya, merubah teknologinya dan metodenya sehingga HPP-nya, terus baru swasembada. Kalau kita lihat di catatan Anda itu, New Zealand itu hampir 10 tahun terakhir ya swasembada. Iya, ya, dalam waktu 10 tahun terakhir ya memang terus cukup tinggi itunya, porsi antara kebutuhan pangan ya, khususnya swasembada pangannya dibandingkan total produksi. Jadi masih ada surplus yang besar, makanya susu, keju, barang-barang pertaniannya diekspor. Tapi untuk menjawab itu, Prof Indra, jadi mana yang lebih dulu, sebenarnya yang dilakukan Selandia Baru bisa jadi pendekatannya bukan secara makro tapi sektoral. Ya, seperti tadi misalkan tahun 84 tarif untuk mobil impor itu diturunkan karena memang Selandia Baru tidak akan fokus ke industri otomotifnya buat apa gitu. Tapi di sektor pertaniannya justru hambatan-hambatan non tarifnya ditinggikan. Jadi mungkin ini penting untuk kita fokusnya per sektoral. Apa sih yang jadi kekuatan suatu negara? Sama yang terjadi di Denmark, Prof. Jadi di Denmark itu yang lainnya pada happy sekarang soal industri 4.0, menggunakan e-wallet, menggunakan e-commerce, tapi di Denmark itu mereka masih menggunakan teknologi untuk sektor pertanian dan peternakannya. Denmark salah satu penghasil susu yang paling besar di dunia sampai saat ini. Jadi mereka nggak silau tuh, mereka nggak silau dengan teknologi-teknologi yang buat mereka kita nggak akan fokus ke sana gitu. Jadi itu yang mungkin jadi kekuatan mereka. Jadi teknologi yang memang jadi kekuatan dari negaranya, dia fokus spesifik, baru barang-barang yang kompetisinya ke teknologi itu baru dia hambat. Sementara barang-barang yang mereka memang butuhkan dan tidak fokus di situ, tarifnya relatif dikurangi sehingga konsumennya bisa membeli dengan harga lebih murah. Itu jadi mixed policy. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu kondisinya, hambatannya kurang, kemudian semuanya dapat kurang, non tarif measures-nya juga hampir penuh ya, 90% ya. Untuk vegetable saja sekitar 90%-an ya lebih. Ya, betul, Luar biasa betul, Prof. banget itu. Betul, Prof. Iya, tapi kalau dilihat misalnya di kimia, kemudian di beberapa produk lainnya, sepatu misalnya, itu hambatan non tarifnya lebih kecil. Nah, karena Selandia Baru nggak mau ngapain beli sepatu ya dari Cibaduyut Bandung aja impornya.
atau langsung Iya. dari Italia gitu. Jadi mereka Iya. nggak fokus main di situ, ya nggak apa-apa, tarifnya agak dilonggarkan. Jadi mereka betul-betul memilih produk-produk mana yang diunggulkan ya. Betul, 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 Prof. Ya. Betul, Prof. Dan itu dikaitkan dengan cara-cara mereka untuk menyiapkan apa ketahanan pangan ya. Nah, betul, betul. Karena pelajarannya Wah, tahun 1930 itu salah satunya food security. Sebenarnya masalah ketahanan pangan ini kan masalah abadi umat manusia, Prof. iya. Nah, dan tes paling beratnya memang Great Depression 1930 itu. Jadi mereka sangat memperhatikan pangan, teknologinya juga diarahkan ke sana. Bahkan Hmm. ada beberapa penelitian di Selandia Baru itu, mereka kenapa sih bisa cuma 2 orang mengelola sampai ratusan hewan ternak? Itu karena sudah dipasangi RFID, Prof, di telinganya sapi atau domba itu. Sehingga Hmm. teknologinya bisa mengukur hari itu dombanya makan apa, nutrisinya seperti apa, kemudian sedang sakit atau tidak, suhunya berapa. Jadi semua dimonitor dengan gadget. Jadi saking fokusnya mereka soal pertanian. Jadi teknologi pertaniannya begitu tinggi, sementara kita masih bertahan pada teknik-teknik tradisional untuk memenuhi, untuk mencapai swasembada di Indonesia. Waduh, jauh banget kalau gitu. Ya, Jadi jauh banget. ya, Nah, jadi seben- kita yang harusnya fokus di pertanian malah tidak fokus di situ teknologinya, malah kita gunakan untuk teknologi yang sebenarnya kita tidak butuh-butuh banget gitu. ya, berarti ini setelah belajar dari apa yang ada di di New Zealand maupun berikutnya tadi Taiwan juga sempat, apa kebijakan Indonesia yang harus diambil, karena tampaknya ini catatan dari World Bank bahwa kita akan tetap pandemik sampai 2024-2025. Ah, ini kan padahal pemerintah, wah ini saya mau menyeimbangkan ekonomi sama kesehatan. Kenyataannya tidak bisa. Kesehatan tetap harus pertama. Ekonomi nyusul, nyendal-nyendal di sini. Ah, berarti sementara kita tidak tahu betul ketahanan pangan kita. Karena kita sudah terlanjur happy dengan impor yang begitu banyak. Ya, di situ. Jadi apa yang harus kita lakukan nih Pak Bima? Supaya kita selamat sampai 2025 tanpa utang yang terlalu banyak. Ya, Prof. Jadi satu ya pelajaran dari banyak negara sebenarnya. Salah satunya yang paling dekat dengan kita ya Selandia Baru, kemudian juga ada Vietnam sebenarnya. Vietnam itu juga Ya, salah satu cerita yang extraordinary juga. Balik lagi karena masalah pangannya juga mereka cukup baik. Jadi selama masa lockdown itu pemerintah menyediakan berbagai fasilitas untuk ketahanan pangan, ya, termasuk subsidi langsung ke petani. Nah, kalau di ya. Indonesia kan petani itu kan nggak langsung disubsidi. Subsidi itu adanya ke pengusaha PKL, sekarang warteg itu dapat 1,2 juta. Kemudian ada kartu prakerja itu umum. Kemudian juga ada bantuan bantuan produktif usaha mikro pada waktu itu 2,4 juta rupiah untuk 2 termin. Jadi kita tidak fokus justru ke sektor pertaniannya. Maka usulan yang paling utama ya pemerintah harus memainstreaming pertanian, karena pertanian di Indonesia ini walaupun belum tumbuh sampai 5% sih, memang di kuartal kedua kemarin ekonomi tumbuh 7%, tetapi pertaniannya hanya 0,3%. Tapi pertanian belum pernah, Prof, minus selama 2020-2021. Hampir tidak pernah tumbuh negatif ketika ekonominya justru tumbuh negatif. Sektor lainnya tumbuh negatif. Nah, kalau balik lagi soal fokus ke pertanian, menghadapi pandemi yang akan berlangsung lama, ini pemerintah ini justru aneh gitu. Misalkan sekarang nih, harga sayuran dengan harga beberapa kebutuhan pangan itu sekarang sedang turun. Dalam 3 bulan terakhir itu jelek banget itu, harganya turun di level petani maupun di level Ya. konsumen. Itu tuh nggak ada tuh kebijakan-kebijakan afirmatif untuk menyelamatkan pertaniannya, nggak ada. Jadi benar-benar diserahkan kepada mekanisme pasar. Sementara kebijakan impornya yang justru banyak didorong gitu. Nah, ini kan nggak match ya dengan situasi yang ada sekarang, bahwa pangan penting. Harusnya kan misalnya saya kasih contoh untuk cabai misalnya. Beberapa tanaman pangan kita memang sifatnya perishable.
atau gampang busuk ya. Artinya memang cuaca sensitif, distribusi kena PPKM, truknya dicegat misalnya Ya, untuk atau antri dan segala macam, itu kan banyak barang bisa busuk. Nah, pemerintah kan harusnya kalau misalkan memang berpihak pada pertanian, serap aja itu cabai-cabai tadi ke industri makanan minuman gitu, bikin ya, bikin saus, sambal atau produk olahan makanan minuman, bahan campuran ramen ke sana. Dan yang kedua, kalau pandeminya masih berlangsung terus, ya ya. pemerintah fokuslah untuk ngurus pandeminya juga secara paralel dengan masalah pangan. Karena sekarang fokusnya mau bangun ibu kota baru, dan justru fokusnya anggaran 300-an triliun masih besar untuk infrastruktur 2022. Belum, sekarang bukan ketahanan pangan, Prof, tapi ketahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan, yaitu salah satu budget yang paling besar di 2022. Gitu. Ya. Jadi mereka belum memandang food security sebagai mainstreaming. Salah fokus nih. Salah prioritas dong. Ya, padahal semua tahu. Saya kira mereka kan paham ya bagaimana struktur ekonomi kita disusun atas apa aja gitu ya. Hmm. Tapi perhatiannya justru nggak ke situ. Makanya ketika kita merayakan misalkan booming ekonomi digital, kita Ya. diketawain tadi sama negara-negara seperti Selandia Baru, kemudian Denmark yang ternyata fokus pertanian, kita justru menggunakan e-commerce lebih banyak selama masa pandemi, barang impornya naik luar biasa. Gitu. Jadi salah kita strateginya, nggak fokus. Wah, itu luar biasa. Berarti koreksinya banyak banget tuh. Kalau saya hitung sekarang, September 2021, kita shifting deh ke substitusi impor dan ekspor pangan. Impor atau ekspor atau kontrol ya, pengendalian ekspor pangan. Kira-kira kalau Indonesia mulai bulan Oktober inilah, kira-kira hasilnya berapa bulan lagi ya akan kelihatan? Itu cukup berat. Satu, Prof, ini kan sudah ada Badan Pangan Nasional. Iya. Jadi semua atau sebagian besar keputusan stabilitas harga, kemudian juga mungkin keputusan untuk ekspor impor, itu sekarang dipindah ke Badan Pangan Nasional. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kalaupun ya kita melakukan kebijakan-kebijakan seperti yang ada di Selandia Baru tadi, ini kelihatannya akan lebih rumit di masalah birokrasinya. Karena kehadiran Badan Pangan Nasional ini harapan, tapi juga jangan salah bahwa di Kementerian Pertanian ada Dirjen Bidang Tanaman Pangan, dan di Kementerian Perdagangan juga masih mengambil kuasa untuk ekspor impor produk tanaman pangan atau produk pangan secara umum. Jadi kehadiran Badan Pangan Nasional ini jadi menambah rumit justru. Jadi apakah akan ada hasilnya dalam waktu dekat? Ya susah. Karena badan pangannya sedang disusun ini, dan kita juga masih nunggu nih siapa ketuanya. Akhirnya kebijakan-kebijakan reformasi di pertanian bisa dikatakan pause dulu nih, padahal masanya sedang genting. Ya kalau saya melihatnya begitu, Prof. Wah, jadi kalau seperti ini netizen ya, wah kita jadi ada ancaman kelaparan dong kalau tidak bisa impor lagi nanti. Begitu Pak Bima ya? Ya, sekarang kita juga ini juga sih secara kultur sudah mulai lepas dari pangan lokalnya, udah terlalu jauh ya. Kalau tadi Selandia Baru dia ketika nggak ekspor ya susu, kejunya, kemudian daging sapinya, wagyunya itu diserap di dalam negeri. Tapi kalau di Indonesia ini susah sekarang melakukan itu, perlu effort besar karena kita kebiasaan anak muda nih, dosanya anak muda makan mie instan, sehingga Indonesia salah satu pengimpor gandum yang paling besar, kemudian juga gula. Ya betul. Dan termasuk mengimpor sayur pun kita paling gede. Kita juga impor negara besar sayur. Jadi apa namanya, kalaupun ada perubahan harus struktural. Saya sih masih melihat ada optimisme ya, tapi harus tercermin juga di kebijakan pemerintah, karena melihat dari sisi kebijakan kemudian anggaran, ini satu hal yang kita agak missing adalah tidak match-nya antara anggaran dengan data pangan. Jadi seakan-akan anggaran itu menyesuaikan dengan
bahwa kita setiap tahun wajib impor. Ketika ditanya balik, saya pernah berdebat itu dari Kemenko Perekonomian, dari Kementerian Pertanian, kita butuh impor beras atau tidak. Karena pada waktu itu berasnya impor, salah data, akhirnya banyak busuk di Bulog, dan Bulognya marah-marah. Karena ibaratnya dia ketiban sial gitu ya, untuk Iya. biaya operasional beras-beras yang ada di gudang Bulog jadi lebih banyak. Jadi pendataan kita ini yang jadi krusial juga, Prof. Sebelum mungkin masuk ke New Zealand atau ke negara-negara swasembada lainnya, mereka pendataan pangannya memang relatif canggih ya, dengan teknologi juga, verifikasinya bagus, sehingga bisa didapatkan berapa yang diekspor, berapa kebutuhan dalam negerinya, komoditas apa. Terakhir baru beras, Prof, yang agak benar. Itu pun ditentang. BPS mengeluarkan data terkait dengan luasan lahan pertanian padi ya, dan kemudian proyeksi kebutuhan konsumsi itu sudah pakai satelit, Prof. Itu ditentang oleh kementerian. Ada beberapa kementerian yang tidak mau memakai data itu, akhirnya menganggarkan data sendiri lagi. Gitu. Jadi ini masalah yang harus dipecahkan dari sisi pemerintah pusat dulu sebenarnya. Nah, terus gini, kalau ekonominya tertutup, bisa seperti Selandia Baru. Kalau saya amati, 2 tahun ini nilai tukarnya Selandia Baru kok malahan makin kuat ya. Ya, iya. Jadi salah satu barometer mata uang yang ada di dunia juga sekarang malahan. Betul. Ya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Iya, Prof. Satu tadi ya, karena Selandia Baru relatif net ekspornya tinggi, itu satu. Sehingga dia bisa memperkuat devisa dari ekspor produk pertanian tadi itu. Kemudian yang kedua, ya kalau dari sisi investasi sekarang pertanyaannya siapa yang nggak tertarik nih, bahkan sebelum pandemi sebenarnya ancang-ancang untuk berinvestasi di Selandia Baru. Karena semakin cepat dia pulih dari COVID-19, terutama sekarang, semakin dia menarik bagi minat investasi. Artinya restarting ekonominya lebih cepat dari negara-negara lain, termasuk Indonesia. Ibaratnya Selandia Baru udah move on lah, nggak cerita pandemi lagi terlalu ribet di 2022. Indonesia masih begitu. Jadi ini banyak investasi kita akan lari ke Selandia Baru ya, ke Australia tapi terutama Selandia Baru ya. Ya, kalau investasi di sektor agriculture sangat mungkin banyak. Karena ekosistemnya sudah bagus ya di Selandia Baru. Meskipun ya kalau dilihat dari hitung-hitungan tenaga kerja sih nggak masuk. Karena tenaga kerja di Indonesia lebih murah jauh kan di sektor pertaniannya. Upah buruh tani kita aja kan sangat rendah. Tetapi mereka high skill dan semi skill tadi, jadi sangat efisien. Dibandingkan di Indonesia, misalnya kita punya peternakan sapi 10 misalnya. Itu yang mengelola bisa 30 orang, Prof, di Indonesia kan gitu. Waduh, jadi betul. hitung-hitungannya bukan upah harian nantinya, tapi dibandingkan dengan produktivitasnya. Lebih murah Selandia Baru tetap jadinya. Jadi ini mata uang kita juga terjepit ke 14.000, 15.000. Pada saat lagmama pangan kita juga menjadi mulai menuju scarcity, jarangan. Pada saat saya himpunan kesehatan belum jalan sehingga ekonomi maju mundur. Waduh. Ini saya mau nanya ini satu pertanyaan ini baru masuk ini pertanyaan kita yang kalau Pak Bima jadi Menteri Keuangan, katanya, Pak Bima utang lagi nggak? Supaya kita tidak, karena masyarakat itu tanya, ini kok utang terus? Oke, problemnya begini, Prof. Problemnya selama 2020 pemerintah itu baru menerbitkan global bond. Dan global bond itu tenornya, jatuh temponya 2070. Ini global bond terpanjang tenornya sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Jadi 50 tahun. Betul. Jadi kalau ada yang bertanya, bisa nggak kita tidak berutang? Ya, apa yang diterbitkan hari ini akan ditagih dalam 50 tahun ke depan. Jadi gimana bayarnya kalau nggak pakai utang? Itu satu. Ada sih kemudian teori modern monetary theory ya. Nah, ini memang belum diuji. Jadi bisa kita
utang gitu ya, dengan cara memperlebar defisit. Jadi yang membeli utangnya itu bukan kepada kreditur, tapi utang dibeli oleh bank sentral sendiri dalam bentuk printing money. Tapi ini pun dilakukan sebenarnya oleh Bank Indonesia sekarang dengan kebijakan burden sharing itu, beli SBN di pasar perdana. Tapi itu beberapa bilang ya, seperti artikel di Bloomberg, dia bilang bahwa ini extremely dangerous, radikal eksperimen. Karena belum pernah sebelumnya, Prof, bank sentral itu beli surat utang pemerintah di pasar perdana. Gitu. Jadi kita lihat nanti dampaknya kayak gimana nih. Kalau utang kepada krediturnya porsinya menurun, asing itu sekarang makin menurun, Prof, beli utang Indonesia sebenarnya. Jadi dari 30-an%, sekarang tinggal 20-an% kepemilikan asing di surat utang pemerintah. Karena banyak diserap oleh Bank Indonesia sebagian. Nah, ini artinya kita berutang pada bangsa sendiri sebenarnya. Tetapi kan dalam teori moneter ini akan mengakibatkan money supply-nya bertambah. Dan kalau ada money supply bertambah, maka inflasi pastinya. Jadi 2022 pasti efeknya nanti ke inflasi. Inflasinya naik, betul. Kursnya bisa kena juga nanti. Rupiahnya akan melemah. Ya itu. Jadi apa ya namanya? Radical experiments ini ya satu cara untuk mengurangi ketergantungan utang kepada pihak luar, tetapi ini sebenarnya dangerous karena Indonesia bukan Amerika yang bisa cetak uang at any time dan ada yang beli dolar. Sekarang yang beli rupiah siapa gitu kan? Ya, satu sisi banyak pengamat mengatakan kan yang dibeli oleh uang itu kan bahan. Kalau bahannya ada, ya uangnya memutar. Tapi ini bahannya kadang-kadang tidak ada karena kita menyediakan bahannya sudah terlalu banyak impor. Nggak dari dalam. Jadi itu suatu hal yang masalah. Jadi ini ada satu pertanyaan terakhir ini Pak Bima dari netizen kita. Ya, Pak Bima. Teman-teman kita mengatakan peningkatan hutang kita luar biasa. Tapi Menteri Ekonominya mengatakan akan oke loh kalau kita tumbuh di atas 7% terus. Kita akan pasti bisa bayar. Benar nggak sih Pak? Ya, satu kita nggak pernah lagi bicara soal pertumbuhan 7%. Kemarin kan 7% karena low base effect di kuartal kedua. Setelah itu nggak ada lagi tuh yang prediksi 7%. Paling tinggi tahun depan 5%, itu versi pemerintah. Dan biasanya berkali-kali mereka revisi sepanjang tahun, ya, di downgrade. Jadi 7% akan sangat susah. Yang kedua, permasalahannya adalah utang itu kan sering dibilang sebagai leverage, Prof. Jadi kalau kita punya usaha, sebenarnya sah-sah aja berutang. Tinggal kalau dia prinsipnya syariah gitu kan, pinjamannya ke bank syariah atau ke lembaga keuangan syariah yang nggak pakai riba gitu. Anyway, tapi kan bentuknya utang. Nah, pemerintah tuh cara berpikirnya adalah untuk mencapai pertumbuhan 7%, sehingga kita kemampuan bayar utangnya itu meningkat, maka sekarang harus berutang dulu. Karena utang dianggap sebagai leverage ekonomi. Teori itu yang masih terus dipegang. Nah, faktanya saya melihat bukan leverage, tapi menjadi overhang. Jadi overhang itu pertumbuhan utang justru akan menjadi beban bagi ekonomi. Jadi ekonominya bukan tumbuh tinggi, tapi tumbuhnya semakin rendah. Kenapa? Karena beban bunganya. Nah, kita lupa kadang-kadang, Prof. Leverage sih leverage, tapi Indonesia bunga utangnya salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik, 6-7% secara per tahun, dan sekarang sudah menyita 25% dari total tax income kita. Jadi udah 1/4 dari pajak habis buat bayar bunga utang. Ini yang mengakibatkan klaim bahwa kita nggak apa-apa berutang asal pertumbuhannya tinggi, karena rasio terhadap GDP-nya nanti akan membaik. Jawabannya enggak. Rasio terhadap GDP-nya justru akan semakin meningkat. Dan mungkin diskusinya sebentar lagi begini, Prof. Apakah Undang-Undang Keuangan Negara 2003 terkait dengan batasan maksimum rasio utang 60% terhadap PDB itu akan direvisi atau tidak? Nah, ini saya menduga 2022 akan ada wacana ke sana. Berarti batas-batas indikator akan lebih fleksibel lagi dan semuanya akan dilakukan dan semuanya atas nama Perpu. Demikian ya Pak Bima ya.
Kira-kira begitu. Waduh, ya, para netizen ini kita mempunyai Pak Bima di sini solusi mediasi sengketa. Jadi banyak sekali masyarakat ini berbincang dengan itu dan menanyakan pada kami. Wah, kami terima kasih sekali ini Pak Bima atas klarifikasinya. Dan yang paling hebat bahwa sebetulnya kita punya arah benchmark ya Pak Bima, yaitu Selandia Baru atau Taiwan. Jadi ekonomi kita harus ditata kembali menuju ke sana dan harus cepat ke sananya ya. Ya. Tapi menjadi masalah karena arah perekonomian kita ternyata tidak ke arah Selandia Baru atau ke Australia, tapi ke arah Cina yang memberi utang terus. Oke. Wah, terima kasih Pak Bima. Jadi terima kasih atas waktunya di siang hari ini ya. Ya, luar biasa masukan buat kami sehingga menjadi satu pemahaman yang betul-betul utuh ketika kita mengetahui apa kondisi perekonomian kita. Ya, terima kasih Pak. Ya, para netizen ya, Indonesia kita mendapatkan pencerahan betul-betul luar biasa oleh ekonom kita Pak Bima. Dan kita bukan hanya mendapatkan pencerahan kondisi yang terjadi, tapi kita juga mendapatkan ide bahwa sebetulnya ada tempat yang bisa kita benchmark ya, untuk bisa mengatasi kesehatan, ya, permasalahan kesehatan pandemi kita pada saat yang sama untuk mengatur perekonomian kita. Ya. Oke, selamat siang, selamat sore ya, dan menuju sore di Jogja. Ya, salam perdamaian.